Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Maaf. Oke, ini ya mau dibilang breaking news bisa, dan juga bisa dibilang good news dan bad news. Bruno Fernandes dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ya, eksklusif ini, dia sampai bikin video pendek bahwa Bruno Fernandes rejected, menolak proposal Al Hilal. Dia kan dikasih crazy kontrak ya, ibaratnya ya, 700.000 pound per pekan gajinya tuh, ibaratnya udah sampai 30 juta pound per tahun selama 3 tahun, berarti 60-an juta pound dia akan terima dari Al Hilal, ya, klub Saudi Pro League. Tapi terakhir itu kan beberapa jam sebelumnya dari Fabrizio Romano beritakan, sehari sebelumnya itu kan mestinya kan deadline-nya ya kemarin ya, hari Senin. Tapi ada berita bahwa Bruno Fernandes berkonsultasi dengan keluarga. Pasti dalam hal ini kan istri. Ya kalau menolak begini berarti ini sebetulnya keputusan istri. Kalau udah istri bilang enggak, ya enggak lah. Masa lo mau melawan gitu kan, maksud mau melangkahi keputusan istri. Kalau udah bilang enggak, ya enggak. Bruno Fernandes mau melanjutkan bermain bola di level tertinggi Eropa, ya, di top level Eropa. Ya, putusan sudah dibuat. Kalau ditanya ke United Identity, kecewa bang? Ya nggak kecewa juga gitu loh ya. Gua kan bilang bahwa ya dengan kepergian Bruno, pertama kita bisa dapat duit. Kedua, mungkin dia sebenarnya udah selama 5 tahun nggak cocok di sistem ini, ya, udah jenuh karena berapa kali dia menjadi one man team gitu loh. Ya Manchester United nggak ada Bruno gimana loh? Berarti lu udah jadi one man team dong. Itu kan berbahaya bagi sebuah klub kalau ada di one man team. Ya. Nggak ada dia, berantakan. Nah, sekarang kalau dia di lapangan dimatiin. Gue menghargai, gue udah bilang dari awal. Kalau dia menolak pun, gue menghargai. Menghargai keputusan dia. Dan gue berharap dia berubah. Nah, dia berubah, harus lebih menjaga mental dan egonya, nggak usah terlalu bereksperimen, bermain simple sederhana aja, percis lah kayak gue bilang kayak kemarin Vitinha di PSG, bermain simple aja, sederhana aja. Lu pemain tengah, ya udah lu bagian suruh ngumpan ke striker, passing ke striker, passing ke winger, nggak usah bereksperimen, nggak usah pengen meng-create chances yang teman-teman lo nggak paham gitu. Sama gue juga berharap ya terhadap Ruben Amorim. Kita sendiri, gue nggak tahu nih yang dalam otaknya atau benaknya Ruben Amorim apa, karena kan dia juga sebenarnya pengen Bruno stay. Ya sebenarnya itu wajar ya. Mungkin maksud dia adalah Bruno perpanjangan tangan dia ke dressing room, ya, sesama orang Portugal, bahasanya sama, mungkin dekat, sama-sama dari Sporting. Apa nih yang dalam benaknya Ruben Amorim? Apakah posisinya akan dirubah, ya, supaya dia bisa lebih dimanfaatkan, ya, keahlian dia, skillnya dia, atributnya dia? Kalau perkiraan gua atau feeling gua ya, Bruno ini mungkin akan menjadi pemain tengah, nggak akan jadi nomor 10 lagi nih, nggak akan ke depan, nggak akan jadi salah satu dari 3 penyerang. Mungkin dia akan menjadi nomor 6 atau jadi nomor 8. Kalau perasaan gua, kalau pemikiran gua lebih tepatnya mungkin dia akan menjadi nomor 6 ya. Jadi lebih ke holding midfielder. Jadi dia nggak terlalu capek, jadi kayak perannya Casemiro lah, yang sekarang yang 3-4 bulan ini dimainkan. Karena kenapa? Pertama, ini Matheus Cunha udah join.
sebentar lagi Bryan Mbeumo, yang dua-duanya adalah pemain nomor 10. Belum lagi ada Mason Mount di situ. Juga kalau Garnacho masih ada di situ ya. Plus Amad Diallo kalau dia nggak dipakai jadi wingback kanan. Bahkan seorang Kobbie Mainoo suka didorong ke depan menjadi nomor 10 dan lebih bagus permainannya. Apalagi kalau kita punya striker misalnya Gyökeres atau Osimhen. Gyökeres lah. Masih ada lagi Joshua Zirkzee. Gue belum tahu nih kelanjutannya Højlund. Berarti kan dia harus mengisi di posisi tengah. Itu pertama. Yang kedua, kemarin Amorim berita bahwa dia membutuhkan gelandang nomor 8 yang punya kecepatan. Berarti itu bukan, kalau lo ngomong kayak begitu, berarti logikanya itu posisi kosong dong. Bukan buat Bruno, bukan buat Ugarte, mungkin juga bukan buat Casemiro. Karena kalau lo kemarin lihat selama 3 bulan ini, Bruno berpasangan dengan Casemiro lebih bagus. Ya, gue nggak bilang hebat, ya, tapi lebih baik dibandingkan ketika Bruno sama Ugarte atau Bruno sama Mainoo. Contohnya kemarin lawan Hong Kong. Ya mungkin lawannya Hong Kong ya. Ketika babak kedua Ugarte sama Toby Collier, justru bola bisa lebih jalan. Penguasaan bola bisa kita lebih pegang. Nah, atau kalau lebih ekstrim lagi, mungkin Bruno nggak akan jadi starter. Bisa jadi Bruno nggak akan jadi starter. Ya Amorim ngomong gitu, oke, lo stay, tapi gue punya strategi yang berbeda yang udah gue pelajarin. Bisa jadi lo hanya sebagai backup. Nah, ini yang ketiganya. Jadi oke, terima kasih Bruno atas loyalitas lo, gue hargai. Ya. Gue selalu menganggap dia adalah pemain berpotensi terbaik setelah Sir Alex Ferguson pensiun. Dialah pemain yang terbaik selama 13 tahun ini secara skill dan teknik. Ya, buktikanlah musim depan. Ya. Walaupun, nah ini sebenarnya agak rancu juga sih kata-katanya, bahwa dia masih mau bermain bola di top level Eropa. Kan nggak dia bilang top level Eropa. Apakah Manchester United top level? Nah, Eropa ini maksudnya mana? Real Madrid kah? Barcelona kah? PSG kah? Bisa aja maksudnya. Karena dia cuma bilang top level Eropa. Ini kan kalimat yang bertanda koma gitu loh. Masih ada makna selanjutnya lagi. Ya, jadi kita tunggu aja musim depan kalau emang dia stay bener-bener di Manchester United, ya, intinya Arab Saudi dia nggak mau ke sana, buktikan. Tapi berita selanjutnya beberapa menit kemudian Fabrizio Romano membuat juga breaking news bahwa Jadon Sancho, si pejuang kebebasan, itu kembali ke Manchester United. Jadi Jadon Sancho ini negosiasi gajinya gagal. Dia minta 200.000 pound per pekan. Sedangkan si siapa namanya? Chelsea hanya mampu, ya lo gue bayar 110.000 atau sampai 110.000 pound sampai 140.000 pound per pekan lah. Karena gaji tertinggi di Chelsea aja itu dipegang Reece James. Dipegang oleh Reece James dengan gaji 250.000 pound. Ya, tahu sendiri Reece James, ya walaupun Reece James itu pasien BPJS juga ya, tapi kan dia ibaratnya kontribusinya, apalagi dia kapten. Raheem Sterling udah di off out ke Arsenal ya. Terus yang ada Wesley Fofana, tinggal Wesley Fofana yang 200.000. Itu pun juga dia jarang main. Nkunku aja jarang main, kayaknya bakal dijual nih. Enzo Fernandez yang kontribusinya gede aja, Marco Kurela itu 180.000 pound per pekan. Jadi lu siapa? Tampaknya sih Todd Boehly juga nggak mau, istilahnya nggak mau
buang-buang biaya untuk gaji gitu. Ya lu siapa? Ya udah, gue bayar 5 juta lo keluar. Makan tuh. Sedangkan Manchester United udah pasti sih menutup pintu ya. Makanya kalau dia latihan datang tanggal 1 Juli, tutup aja pintu buat dia. Ada kan tuh yang video jokesnya kan, ada orang pemain football Amerika udah pencet kode nggak bisa masuk. Nah digituin aja tuh. Jadi Sancho kembali, Bruno Fernandes stay. Nah mana yang good news, mana yang bad news, tergantung interpretasi lo kemana. Kalau lo bilang Sancho itu bad news, ya bisa juga ya, karena dia akan kembali ke Manchester United. Tapi kan Manchester United tidak akan mau menerima dia, udah jelas attitude-nya ya, tinggal dicari lah. Nah, klub lain yang mau ngambil dia. Good news-nya sebenarnya kita dapat 5 juta ya kalau bisa kita jual, contoh ke Arab Saudi gitu ya, 30 juta gitu, 40 juta gitu. Nah boleh deh. Apakah Bruno Fernandes berita bagus? Ya, bisa juga, tergantung lo pemikirannya gimana. Mungkin yang senang sama Bruno, paling great chances, yes, jagoan gue masih tetap. Apakah itu bad news? Bisa juga, tergantung interpretasi lo. Selama 2 tahun terakhir dia nggak pernah bisa bermain dalam sistem. Apakah kali ini musim depan dia bisa bermain? Apakah Amorim sudah menemukan posisi atau fungsinya dia yang tepat di strateginya Amorim? Kita tunggu aja ya. Untuk berita selanjutnya sih ya masih beberapa klub gitu ya yang pengen ke Anthony, Real Betis pengen Anthony tapi minjem. Terus Barcelona mau ngambil Rashford tapi minjem. Inter Milan mau ngambil Højlund kabarnya mau minjem juga. Makanya lo kalau nggak punya duit ya, kalau miskin nggak usah sosok ngebully MU gitu aja. Kalau lo miskin beli pemain Manchester United aja nggak bisa ya, lo nggak usah ngebully Manchester United. Nggak ada duit aja bisa dia mau minjem, nggak ada. Kalau dikasih pinjem sih Ineos sih gue bilang kelewatan. Masa lo nggak bisa jual pemain sih? Mana direktur rekrutmen lo? Ayo. Oke, itu aja kabar kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.